Dan ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Kita siapkan di sini 1 ikat daun bayam. Untuk daun bayamnya di sini sudah aku potek-potekin dari batangnya ya teman-teman. Setelah itu di sini ada 2 siung bawang merah, bawang putih halus. Bawang putih halusnya di sini kalian bebas mau menggunakan bawang putih yang sudah diiris-iris atau dihaluskan seperti ini. Setelah itu di sini ada 2 buah cabai keriting, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Setelah itu kita lanjut untuk siapkan penggorengan beserta minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut untuk masukkan bawang putih dan kita tumis nih teman-teman sampai mengeluarkan aroma wangi nih teman-teman. Setelah itu kita langsung lanjut masukkan di sini bawang merah yang sudah diiris-iris tipis, dan untuk cabainya kalian bisa masukkan juga. Nah teman-teman, sebenarnya untuk bahan tumisan itu gampang banget teman-teman, cuman ada bawang merah, bawang putih ya sama cabai, udah itu aja sih paling teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu kalian bisa tambahkan sedikit air di sini. Untuk takarannya sesuai selera kalian masing-masing. Kalau kalian selera airnya itu agak lebih banyak, tinggal ditambahin aja ya teman-teman. Setelah itu di sini untuk garam dan kaldu jamurnya bisa langsung dimasukkan juga ke dalam masakan ya teman-teman. Setelah bahan-bahan dan bumbu-bumbu sudah tercampur rata, kita langsung aja masukkan bayamnya nih teman-teman. Untuk bayamnya di sini kita tumisnya itu sebentar aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman suka bayamnya ini agak lodo atau agak lodeh atau semacamnya agak lembek lah itu bahasanya teman-teman, kalian bisa masaknya itu agak dilamain aja, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau aku masaknya di sini sebentar aja bayamnya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, tumis bayam. Untuk rasanya ini enak banget teman-teman, dan untuk cara masaknya simple dan mudah banget. Kalian mesti coba buat ini di rumah. Dan ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama di sini jelas ada daun singkong ya teman-teman. Untuk daun singkongnya bebas kalian ingin menggunakan seberapa banyak. Kalau aku di sini menggunakan 1 ikat daun singkong. Setelah itu 1 buah kecombrang, 3 siung bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk bawang putihnya aku menggunakan kurang lebih sekitar 3 siung. Setelah itu 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kita lanjut untuk potong-potong bunga kecombrangnya dulu nih teman-teman. Jadi di sini untuk bunga kecombrangnya kalian bisa menggunakan sampai batang bawahnya, bisa juga enggak ya teman-teman. Nah, ini kita belah menjadi 2 dulu. Setelah itu kita pisahkan dari batangnya, kita potong menjadi 2 dan kita potong-potong sekecil ini ya teman-teman. Wow, ini bunga kecombrangnya belum ditumis aja wanginya udah enak banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat tumisan menggunakan bunga kecombrang ini pasti wangi banget nih teman-teman. Setelah bunga kecombrangnya sudah siap, kita lanjut potong-potong daun singkongnya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi di sini aku tidak perlihatkan ketika aku merebus daun singkong ini. Jadi untuk daun singkongnya kalian bisa rebus aja. Untuk rebusnya agak lama ya teman-teman, supaya daun singkongnya ini menjadi lembek juga nih teman-teman. Setelah itu bisa dipotong-potong seperti yang aku contohkan tadi. Setelah itu kita siapkan wajan berisikan minyak, kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan beserta bawang merah yang sudah dipotong-potong. Kita lanjut tumis nih teman-teman. Kita tumis nih teman-teman bawang merah dan bawang putihnya. Kalau misalnya harumnya sudah menyebar nih ke seluruh penjuru ruangan, setelah itu kita langsung masukin aja daun singkong yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman.
Jadi untuk daun singkongnya kita lanjut masukin semuanya nih teman-teman. Kalau sudah masuk untuk daun singkongnya, dilanjut kita masukkan bunga kecombrangnya nih teman-teman. Setelah dua bahan tersebut sudah masuk, kita lanjut aduk-aduk nih teman-teman supaya bunga kecombrang dan daun singkongnya ini merata. Setelah kita sudah aduk-aduk, kita lanjut untuk masukin bumbunya nih teman-teman, seperti garam dan kaldu jamurnya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai merata. Setelah masakannya sudah jadi, kita lanjut pindahkan ke piring saji teman-teman. Ini dia teman-teman untuk hasilnya, tumis kecombrang daun singkong. Wow, ini wanginya enak banget teman-teman karena ada bunga kecombrangnya ya teman-teman. Kalian harus coba buat ini di rumah. Dan ini dia untuk bahan-bahannya. Untuk bahannya di sini kita siapkan 3 butir telur. Setelah itu kita siapkan buncis. Untuk buncisnya bebas ya, kalian pengen menggunakan seberapa banyak. Kalau aku di sini menggunakan kurang lebih sekitar 10 batang buncis. Setelah itu siapkan 1 buah wortel. Terus ada bawang putih yang sudah aku haluskan. Di sini aku menggunakan sekitar 4-5 siung bawang putih. Setelah itu ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada. Setelah itu kita langsung lanjut olah bahan-bahannya. Pertama kita siapkan di sini wajannya beserta minyaknya. Untuk minyaknya kita gunakan sekitar 3 sendok sampai 4 sendok makan. Setelah itu kita tumis untuk bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah itu bawang merah yang sudah kita potong-potong ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, untuk bawang merahnya lupa aku sebutkan di awal. Dan untuk bawang merah dan bawang putihnya setelah sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan, kita akan campurkan dengan wortel yang sudah dipotong korek seperti ini dan buncis yang sudah dipotong miring-miring seperti ini ya teman-teman. Kita langsung masukkan aja nih teman-teman, kita tumis, kita campur sampai merata untuk bahan sayurannya ini dan kita tumis sampai setengah layu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin sayurannya itu layu, berarti tumisnya agak lebih lama aja ya. Setelah itu kita pinggirkan terlebih dahulu. Untuk sayurannya kita masukkan untuk telurnya nih teman-teman. Untuk telurnya itu kalian bisa kocok lepas dulu atau kalian pengen langsung taruh di atas penggorengan juga bisa. Ini aku menggunakan 3 buah telur ya. Setelah itu aku mau orak-arik untuk telurnya. Nah, ini untuk telurnya dan sayurannya kita orak-arik berbarengan aja ya teman-teman. Setelah itu kita langsung masukkan nih untuk garam, kaldu jamur beserta ladanya ke dalam masakan ini dan kita aduk, tumis-tumis sampai merata nih teman-teman. Setelah telur orak-ariknya beserta sayurannya sudah matang, kita langsung pindahkan ke piring saji. Dan ini dia teman-teman hasilnya, orak-arik telur buncis wortel. Wow, simple banget kan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bosan dengan sayuran yang itu-itu aja, kalian bisa banget nih coba buat orak-arik telur sayuran ini untuk menu sayur di rumah. Untuk bahan-bahannya, nah teman-teman di sini bisa siapkan 1 ikat kacang panjang atau kurang lebih 10 buah kacang panjang. Untuk tempenya di sini aku menggunakan setengah papan tempe ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan lebih banyak tempe, boleh ditambahin jadi 1 papan tempe. Untuk bawang merahnya di sini aku menggunakan 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, teman-teman di sini untuk tempenya bisa teman-teman potong-potong terlebih dahulu ya.
Nah, teman-teman, ini untuk bahan-bahannya, kacang panjangnya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Tempenya juga aku udah potong-potong, bawang merah, bawang putih juga aku udah potong-potong. Dan untuk tempenya digoreng terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tempenya udah digoreng, ini langsung aja kita tumis ya, teman-teman. Di sini kita siapkan dulu untuk penggorengannya. Setelah minyaknya sudah agak memanas, langsung aja kita masukin bawang merah dan bawang putihnya ya. Langsung aja ini kita tumis sampai warnanya agak kecoklatan ya, teman-teman. Setelah warnanya sudah agak berubah menjadi kecoklatan, bawang merah dan bawang putihnya, langsung aja kita cemplungin nih, teman-teman, kacang panjangnya. Jadi di sini untuk kacang panjangnya sebelum dipotong-potong dicuci dulu ya, baru kita masukkan ke dalam penggorengan. Nah, ini kita tumis terus. Setelah itu kita masukkan tempe yang sudah digoreng. Kita lanjut tumis, teman-teman. Sebenarnya ini numisnya simple banget loh, dan bahannya gampang-gampang banget, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita masukkan bumbu-bumbu yang udah kita siapkan tadi ya. Ini kita langsung tumis sampai matang. Nah, teman-teman, di sini tumisnya juga nggak usah terlalu lama ya, supaya kacang panjangnya itu tidak terlalu lembek nih, teman-teman. Setelah itu bumbu yang terakhir kita masukkan di sini saus tiram. Aku masukkan di sini sekitar 1 sendok makan ya, teman-teman. Setelah sudah matang langsung kita pindahkan ke wadah lain. Ini dia, teman-teman, untuk tumis kacang panjang dan tempe. Wow, ini masakan harian yang simple dan praktis banget nih, teman-teman. Kalian bisa coba buat ini di rumah. Dan untuk rasanya nanti teman-teman bisa koreksi rasa lagi, atau kurang garam atau kurang ladanya nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri ya. Kita siapkan 1 ikat kangkung, 1 bungkus tauco, 1 buah terasi, 2 buah cabai, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, di sini kalau teman-teman pecinta pedas itu boleh banget tambahin cabai jawa atau cabai rawit merah ya, teman-teman. Dan jangan lupa nih, teman-teman, bawang merah dan bawang putihnya harus selalu ikut serta setiap ada masakan. Di sini aku menggunakan 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris dan 5 siung bawang putih. Kita lanjut nih, teman-teman, langsung aja kita tumis. Nah, di sini siapkan penggorengannya. Setelah itu kita tuangkan sedikit minyak ya, teman-teman. Dikira-kira aja ya, teman-teman, untuk takaran minyak gorengnya. Setelah itu langsung aja kita tumis bawang merah dan bawang putihnya nih, teman-teman. Dan untuk bawang merah, bawang putihnya teman-teman bisa gunakan sesuai selera teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman suka bawang putihnya lebih banyak, itu tinggal dibanyakin aja ya, teman-teman. Setelah itu kita masukkan untuk tauconya nih, teman-teman, dan terasinya. Untuk cabenya setelah diiris-iris kita langsung tumis juga ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kalau wanginya sudah menyebar ke seluruh ruangan nih, teman-teman, kita langsung aja masukin kangkungnya. Dan untuk kangkungnya yang sudah dicuci bersih langsung aja kita masukkan ke dalam penggorengan nih, teman-teman. Dan ketika kangkungnya aku masukkan ke dalam penggorengan, apinya agak dibesarin ya, teman-teman. Jadi apinya ini sedang cenderung ke besar. Setelah itu langsung aja kita tumis-tumis lagi dan masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, gula, dan kaldu jamurnya. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ingin menggunakan sedikit air, itu boleh aja, langsung aja dimasukkan sedikit airnya ya, teman-teman. Setelah semuanya sudah selesai, langsung aja kita hidangkan nih, teman-teman.
Wow, untuk cara masaknya mudah banget kan teman-teman. Dan untuk waktunya kalian gak butuh waktu banyak untuk menumis tumis kangkung ini, gampang banget. Assalamualaikum Sobat Naila, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, gimana nih pada hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Pada hari ini aku akan berbagi resep cara membuat tumis jantung pisang. Ada yang mau tahu untuk resepnya apa aja? Ikuti terus ya teman-teman untuk videonya, jangan sampai di skip. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada channelku ini ya. Terima kasih. Yuk langsung aja kita mulai. Ini dia teman-teman, untuk bahan-bahannya kita siapkan 1 buah jantung pisang dan untuk ukurannya bebas ya. 4 buah cabai merah keriting, 4 buah cabai hijau yang besar, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Nah, kita lanjut untuk potong-potong jantung pisangnya dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk jantung pisangnya kita kupas dulu ya sampai kita menemukan bagian putih-putih di dalamnya. Jadi untuk bagian luarnya kita kupas dulu, dan untuk bunganya nih yang aku pisahkan di sebelah kiri, jadi nanti aku mau ikut ditumis juga ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini untuk warnanya juga udah mulai putih ya. Nah jadi bagian ini kita mau potong-potong, tapi jangan kaget ya sebelumnya, karena untuk jantung pisangnya ini warnanya akan cepat berubah menjadi warna kehitaman seperti ini. Nah, kita lanjut untuk potong-potong sampai habis ya teman-teman. Jadi sebelum kita mau tumis, kita mau merebus jantung pisangnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini untuk cara potongnya bebas ya, sesuai selera kalian. Kalau misalnya aku di sini untuk cara motongnya kurang lebih seperti ini. Dan nanti teman-teman untuk bagian bawahnya itu dibuang aja. Dan untuk bagian bunganya seperti ini teman-teman. Jadi kita mau ambil semua putipnya. Jadi untuk bagian kerasnya, putipnya bagian tengah kita buang semua ya. Nah, kita lanjut untuk merebus jantung pisangnya teman-teman. Di sini kita siapkan wok pan-nya dan air. Jadi di sini untuk airnya kita beri garam juga ya teman-teman. Untuk takaran garamnya aku kasih sekitar 4 sendok teh. Nah ini kita langsung aja, gak usah tunggu lama-lama, jadi kita langsung masukin aja jantung pisang dan bunganya yang udah kita cuci bersih ya teman-teman. Jadi sebelum dimasukin ke air rebusan ini, dicuci bersih dulu ya teman-teman. Dan kita langsung masukin semua nih teman-teman. Jangan lupa ditutup supaya matangnya lebih cepat. Nah teman-teman, di sini untuk jantung pisangnya udah mulai empuk ya. Kalau misalnya kalian merasa jantung pisangnya sudah, teksturnya sudah empuk, setelah itu kita matikan kompor, kita buat bumbu-bumbunya dulu nih teman-teman. Kita lanjut untuk siapkan bahan-bahan lainnya. Nah teman-teman, di sini untuk bawang merahnya kita iris-iris tipis-tipis dulu ya teman-teman. Di sini untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis sampai habis. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini bawang merahnya kurang banyak, itu teman-teman bisa tambahin lagi bawang merahnya, dan bawang putihnya kita iris-iris juga ya teman-teman. Kita iris-iris semua untuk bawang putihnya juga sampai habis. Setelah itu kita iris-iris juga untuk cabai-cabeannya nih teman-teman. Tapi kalau misalnya sekiranya rada susah nih pakai pisau, ini lebih gampang pakai gunting ya. Jadi kita gunting-gunting miring-miring seperti ini ya teman-teman.
kita gunting cabai-cabeannya sampai habis. Setelah itu kita lanjut tumis teman-teman. Dan kita lanjut siapkan penggorengannya dan kita nyalakan api kompornya. Setelah itu kita tuangkan minyaknya. Untuk takaran minyaknya secukupnya aja ya teman-teman. Di sini nggak usah terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Setelah minyaknya sudah sedikit panas, kita lanjut masukkan bawang merah, bawang putihnya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini untuk bawang merah dan bawang putihnya kita lanjut tumis terus sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Dan jangan tunggu warnanya sampai berubah ya teman-teman, kita langsung masukin aja nih cabai merah dan cabai hijaunya. Setelah itu kita lanjut tumis. Nah kita tumisnya nggak usah terlalu lama ya teman-teman, langsung aja kita masukin ya teman-teman untuk jantung pisang yang sudah direbus dan tadi kita udah tiriskan ya sebelum kita masukkan ke penggorengan. Kita langsung aja nih teman-teman, kita aduk-aduk untuk jantung pisangnya. Setelah di sini jantung pisangnya udah kita masukkan dan kita aduk sampai merata ya teman-teman, supaya bawangnya ini juga merata tercampur sama jantung pisangnya. Setelah itu kita langsung masukin juga nih untuk garam dan kaldu jamurnya. Di sini aku masukkan 1 sendok teh dulu untuk garamnya, dan untuk kaldu jamurnya itu aku masukkan sekitar 1 sendok teh juga. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa koreksi rasa ya. Sekiranya rasanya itu kurang asin, itu bisa ditambahkan lagi untuk garamnya. Nah teman-teman, di sini aku kurang garam, jadi aku tambahkan 1 sendok teh lagi. Jadi di sini totalnya 2 sendok teh untuk garamnya ya teman-teman. Dan ini untuk rasanya sudah pas. Setelah itu bisa kita langsung pindahkan ke wadah lain teman-teman. Ini dia teman-teman, hasilnya sudah matang. Tumis jantung pisang. Wah, ini bisa banget jadi ide kalian buat masak di rumah. Ini untuk bahan-bahannya mudah banget dan untuk cara masaknya simpel banget nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Di sini untuk bahan-bahannya siapkan 2 ikat daun katuk, 1 buah jagung, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan air secukupnya. Jadi aku menggunakan 2 ikat daun katuk karena di sini aku suka gaduhin sayurnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian mau menggunakan hanya 1 ikat daun katuk saja, itu nggak apa-apa ya. Kita lanjut teman-teman. Di sini untuk daun katuknya rata-rata udah diikat-ikat seperti ini ya. Jadi aku buka-bukain dulu ikatannya. Habis itu aku pisahkan batang dan daunnya. Jadi untuk cara yang menurut aku simpel, jadi di sini untuk batangnya tinggal di seluncurin aja seperti ini nih teman-teman. Bahasanya apa ya, pokoknya disereretin aja lah ke bawah teman-teman. Jadi ini mudah banget cara melepaskan batang dan dengan daunnya. Jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi semuanya itu dipisahkan ya teman-teman, antara daun dengan batangnya. Jadi yang nanti kita akan rebus itu daunnya aja, jadi batangnya kita buang, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi di sini aku juga awalnya awam teman-teman, sebelum nyoba masak sayur daun katuk ini. Tapi setelah aku udah coba masak sayur katuk ini, benar-benar di sini untuk rasanya dan cara buatnya itu mudah banget teman-teman. Jadi aku lebih sering deh teman-teman masak daun katuk ini. Dan kita lanjut di sini teman-teman, potong bawang merahnya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya tadi di keterangan yang video awal untuk bawang merahnya itu nggak diikut sertakan. Jadi di sini untuk bawang merahnya aku menggunakan 3 siung bawang merah yang aku potong-potong tipis-tipis
seperti ini ya teman-teman. Bawang merahnya dipotong sampai habis ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut, kita potongin di sini jagungnya. Nah teman-teman, di sini untuk jagungnya aku potong-potongnya diserit seperti ini ya teman-teman. Jadi jagungnya itu kecil-kecil, tapi sesuai selera ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen jagungnya dimasukin dengan potongan seperti tadi, ya itu bebas aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku lebih suka jagungnya dipotong-potong seperti ini. Untuk jagungnya dipotong terus sampai semuanya habis ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut olah semua bahan-bahannya. Nah di sini untuk airnya aku rebus dulu, dan di sini untuk takaran airnya sesuai selera ya teman-teman. Kalau misalnya di sini aku menggunakan sekitar 2 liter air. Nah untuk bahan utamanya yang aku masukkan di sini ada bawang merah. Jadi di sini untuk bawang merahnya aku cemplungkan. Setelah itu untuk jagung yang sudah dipotong-potong tadi lanjut dimasukkan juga ya teman-teman. Setelah itu kita tutup, kita tunggu sekitar 5 menit sampai airnya itu sudah matang. Jadi di sini untuk airnya itu ada rasa manis-manisnya gitu loh teman-teman. Jadi untuk jagungnya harus dicemplungin di awal ya teman-teman. Setelah airnya sudah mendidih seperti ini teman-teman, kita lanjutkan masukkan daun katuk yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi di sini untuk daun katuk yang udah dicuci bersih semuanya, kita masukkan ke dalam wok pan, dan jangan lupa langsung diaduk ya teman-teman supaya merata. Setelah itu kita lanjut masukkan bumbu-bumbunya. Nah, di sini untuk bumbunya seperti garam dan kaldu jamurnya ikut dimasukin juga ke dalam wok pan-nya ya teman-teman. Kita tunggu sekitar 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Setelah jadi, kita pindahkan ke wadah lain. Ini dia teman-teman. Untuk sayur katuknya udah jadi nih. Oh iya teman-teman, di sini untuk sayur katuknya memang ngerebusnya itu harus agak lama ya teman-teman, dan sering-sering dicek. Kalau misalnya aku di sini ngerebus sekitar 20 menitan. Jadi di sini untuk sayur katuk tidak sama dengan sayur bayam. Kalau sayur bayam itu kan direbus sebentar. Kalau misalnya sayur katuk ini harus agak lama sehingga bisa dapat tekstur yang agak lebih enak kalau misalnya dikunyah teman-teman. Jadi nggak begitu keras teman-teman, atau nggak seperti daun banget lah teman-teman. Gitu teman-teman. Bahan-bahannya di sini udah aku cantumkan, ada toge, telur, bawang merah, bawang putih halus, garam, kaldu jamur, tahu, dan cabai keriting. Dan untuk banyaknya di sini udah aku tulis ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut masak teman-teman. Di sini kita siapkan dulu ya untuk penggorengannya, dan untuk minyaknya dituangkan secukupnya aja. Kita buat tumis telur dulu ya untuk yang pertama. Nah di sini untuk telurnya kita udah kocok lepas, dan diberi garam sedikit ya teman-teman. Habis itu kita orak-arik seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi nih untuk minyaknya. Kita akan lanjut tumis untuk bawang putih halusnya teman-teman. Di sini aku mau tumis bawang putih halusnya, dan untuk bawang merahnya juga aku masukkan, dan aku tumis bareng bawang putih halusnya. Jadi untuk bawang-bawangannya di sini kita tumis dulu ya teman-teman sampai mengeluarkan aroma, dan untuk bawangnya sampai berubah warna agak kecoklatan ya teman-teman. Di sini kita tumis. Selanjutnya kita akan masukkan untuk cabai keriting yang udah dipotong menyerong ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata nih sama telurnya. Setelah itu kalau misalnya udah tercampur rata nih untuk bawang-bawangannya dan telur-telorannya dan cabai-cabeannya, setelah itu kita lanjut masukkan tahu yang udah dipotong dadu. Sebelumnya ini untuk tahunya udah aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan juga untuk togenya. Di sini untuk togenya aku udah cuci bersih ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung masukin aja untuk semua bahan-bahannya.
Dan kalau misalnya bahan-bahannya udah tercampur semua nih, kita aduk terus sampai merata. Setelah itu untuk garamnya dan bumbu-bumbunya kita lanjut masukin semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk lagi supaya merata dengan bumbu-bumbunya. Dan kalau misalnya udah merata nih teman-teman, kita lanjut masukkan air. Dan untuk airnya digunakan secukupnya aja ya teman-teman, sesuai selera. Kalau di sini aku menggunakan takaran cuman 50 mili sampai 50-70 mili lah teman-teman. Jadi di sini untuk airnya kalau misalnya udah masuk, kita lanjut tumis sampai matang. Kalau misalnya udah matang, kita pindahkan ke wadah lain. Nah, ini dia teman-teman, untuk tumis togenya udah jadi, tinggal dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya kurang, kalian tinggal tambahin aja untuk garam atau bumbu lainnya. Ini aku cobain rasanya udah pas banget dan untuk rasanya enak banget teman-teman. Kalian harus coba buat ini di rumah untuk menu harian, ini cocok dan pas banget teman-teman. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.